Hari ini saya kedatangan tamu yang menarik minimal menurut saya dan sedang menjadi sorotan publik. Seorang sosok yang multi talenta, seorang arsitek, seorang pemain film, bintang iklan, dan juga seorang seleb di media sosial. Dan sekarang jadi sorotan soal calon presiden 2024. Tapi apakah betul tamu saya ini betul akan maju di Capres 2024? Ikuti obrolan saya dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, sehat? Alhamdulillah Mas Budiman sehat. Sehari itu berapa acara sih yang Kang Emil harus hadiri itu sebetulnya? Iya, sehari itu biasanya ada sampai 20-an ajuan ya. 20-an? Iya, undang 15 kan 20, kan nggak mungkin tuh. Dan mayoritas audiensi. Sehingga bayangkan kalau semua dipenuhi, kerja saya hanya nerima tamu. Padahal kan harus ngurusin banjir, harus ngurusin macam-macam. Oke. Saya sanggup hanya 5 sampai 6, itu pun udah sangat padat ya. Sangat padat. Karena tiap acara kan butuh atensi, harus pidato, harus memberikan keputusan, menganalisa kadang di lapangan dan sebagainya. Nah, sisanya ya terpaksa Delegasikan. Kalau gubernur dulu setahun ada 8.000 surat audiensi, saya 30.000 30.000 setahun. setahun? Iya, Oke. 30.000 permohonan. Permohonan Ya, kalau- audiensi. Ya, kalau dibagi 365 hari. Berarti kan 10 permohonan audiensi kalau dipenuhi semua juga setahun nggak kekejar. Nggak dikejar ya? Tapi poinnya ya menandakan ekspektasi bertemu pemimpin itu Tinggi ya? tinggi sekali. Makanya saya bagi, ada yang saya penuhi secara tatap muka, ada yang saya penuhi sekarang dengan tapping, nah gitu kan. Ada yang saya penuhi dengan Zoom, ada yang saya penuhi dengan chatting via DM atau kalimat-kalimat di media sosial. Tapi poinnya semua diberi atensi, hanya tidak selalu dalam proporsi tatap muka gitu. Oke. Ini kan baru pulang dari Glasgow ya? Betul. Pulang dari Glasgow membawakan soal Citarum Harum gitu kan? Alhamdulillah. Itu kan ada juga yang Instagram Kang Emil yang viral tuh. Ngomong tapi ada apa ya? Ada Indominya gitu. Jadi itu trik atau gimana sebetulnya sih? Enggak. Jadi COP26 itu adalah konferensi perubahan iklim terbesar dunia. Seluruh kepala negara hadir. Masuknya itu kayak ke bandara. Dijaga di 2 kilometer benteng pertama. Dijaga lagi di benteng kedua masuk ke komplek bangunan. Iya. Masuk ke bangunannya harus ngantri lagi, ngecek lagi barang kayak di bandara kan barang-barang. Nah, saking ramenya orang nggak pada keluar, sehingga kalau cari makan di jam makan tuh restorannya habis antrian. Saya kan orangnya praktis aja, yang Praktis. penting ada yang ganjel. Ada ganjel. Ternyata di pavilion Indonesia, Oh, oke. di dapurnya saya ulik-ulik. Ada stok pop mie buat pekerja. Saya bilang ini aja. Oke. Yang penting saya makan gitu. Terus nge-vlog. Terus nge-vlog. Nge-vlog. Karena hari ini media sosial itu kan ibarat koran lah. Korannya judulnya Ridwan Kamil, Ya. subscribernya 14 14 juta, Berarti ya. kan 14 juta itu berharap Ada kabar. hiburannya, ada kabarnya, Oke. ada klarifikasi kalau lagi rame sesuatu, ada macam-macam. Makanya kalau terlalu serius, saya pahami teorinya ya, orang juga Nggak ada engagement ya? nggak ada engagement gitu. Jadi hidup ini jangan serius-serius gitu, santai-santai lah. Waktu saya diundang ke kantor Facebook zaman wali kota, keluar kalimat begini, dikeluarkan big data saya di belakang, seret gitu. Ridwan Kamil apa-apa. Dia bilang, Mr. Mayor zaman dulu, kesimpulan kami di Facebook, ini orang bule yang ngomong. Kalau pejabat di Indonesia posting serius, interaksi dikit. Dikit. Tapi kalau postingnya agak humoris, interaksi tinggi. Saya tes, Mas Budiman. Saya posting Mahir Warga Bandung dalam rangka Adipura, buanglah sampah pada tempatnya. Yang komen cuma 50. 50 komen. Saya rubah. Jadi kalimatnya lebih humoris. Wahai warga Bandung dalam rangka Adipura, piala, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Yang komen? 5.000. 5.000 yang komen. Dari 50. Nah, akhirnya kesimpulan Facebook dan eksperimen saya membuktikan pesan boleh serius gitu ya. Tapi gaya bahasa bisa dibungkus humoris. Itulah kenapa kalau lihat
postingan kami pasti angle-nya, gaya bahasanya ringan-ringan, tapi pesannya sangat serius. Ada juga postingan Kang Emil ya dengan Arkana ya, Iya, yang makan es krim di pinggir jalan gitu. kemarin ya. Itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi saya kan mengasuh anak lah ya. Nah, Saya punya 2 anak anak, asuh, ya. udah besar-besar, ini saya asuh. Nah, kemudian dia paling senang kalau saya ajak naik motor gitu. Oke. Karena selama COVID kan di rumah gitu. Nah, akhirnya saya bawa apa namanya alat khusus buat bawa bayi, pakai masker bayi juga, muter-muter aja, melaku-melaku lah kira-kira begitu. Dan memang dia senang es krim. Nah, akhirnya saya berhenti spontan, terus 1 sendok dia, 4 sendok saya. Terus ajudan biasa standar SOP lah, di mana ada di luar rutinitas gitu kan, pasti direkam. Nanti tinggal saya nilai rekamannya layak untuk jadi konten atau tidak. Oh, jadi itu diambil oleh tim, tapi Kang Emil yang memverifikasi lagi layak publish atau enggak? Oh ya, jadi sekarang prosedurnya begitu. Walaupun kadang-kadang ada yang dipublish tanpa sepengetahuan saya ya. Kalau yang merekamnya kan warga sendiri. Oh, warga sendiri. Iya. Yang nggak ada masalah. Kenapa? Pemimpin kan makhluk publik. Jadi selama dia keluar dari pintu rumahnya, Pasti udah nggak bisa nggak bisa disebut. Oh, jaga privasi saya nggak bisa. Makan di kaki lima kemarin sama siapa Bupati Bekasi rame. Di jalan ada orang bersama saya jatuh, kepleset jadi viral. Hal-hal gitu udah resiko publik karena pemimpin itu makhluk panggung. Dia selalu ada di panggung dan pasti kan dilihat orang ya. Antara ditepuk tangani, dibully, ya 50-50. Wajar-wajar saja ya hal seperti Ya itu. makanya jangan baperan. Kalau Jangan jadi baperan. pemimpin itu mah udah sunatullah, udah takdirnya. Tapi bukan di media sosial kemudian juga kalau terlalu serius juga kadang terpolarisasi ya antara blok A dan blok B karena seperti itu. Ya kan kalau saya lihat selama COVID khususnya ya, kan beritanya itu kan bikin stres semua gitu. Tadi saya makan pagi nih dengan Perdana Menteri Malaysia. Beliau cerita, kenapa saya sekarang lebih dikenal? Karena beliau itu dulunya adalah ketua COVID, Satgas COVID. Ketua Satgas COVID. Yang tiap hari dia bilang harus ngumumin, Pak Gubernur, orang tuh bosen lihat saya tiap hari. Maka saya bikin cara kreatif. Tiap saya pengumuman, background belakang saya produk-produk UKM. Kira-kira gitu. Jadi sambil tiap hari orang tuh nunggu si Pak PM ini akan ngumumin COVID, terus produk apa yang dia promosi di hari itu. Itu trik aja. Nah artinya sekarang orang kalau full serius itu poinnya, itu juga orang gampang bosen lah. Gampang bosan ya. Terlalu stressful ya. Betul. Kalau terlalu serius. Pernah nggak punya pengalaman yang tidak mengenakan ketika bermain di media sosial, Kang? Oh banyak. Gimana tuh? Pertama korban hoax paling sering. Korban hoax. Ya, wah saya hitung lebih dari belasan. Nah kelebihan kami, saya khususnya, dan ini pesan buat para pemimpin harus punya media sosial. Harus punya media sosial. Sebagai alat pemadam kebakaran. Pada saat hoax ke saya datang, dalam hitungan 3 jam, 8 jam saya klarifikasi kan. Kemudian jadi referensi. Tuh, udah dijawab sama Pak RK, bukan atau keliru kan. Nah, itu. Kedua, tidak semua orang menerima humor. Saya pernah melucu lah ya. Ternyata ada kelompok segmen masyarakat yang menganggap itu tidak lucu dalam arti ofensif gitu. Ofensif. Contoh nih, saya merepost postingan waria lah kira-kira begitu. Saya nggak bikin kontennya. Ya. Dia membuat joke untuk dirinya sendiri yang menurut saya lucu ya. Kemudian saya repost. Karena saya yang merepost dianggap itu Kontennya Kang Emil. konten saya dan tidak etis gitu. Walaupun saya udah berargumen ya. Kalau kan dia sudah publish di publik, kelucuannya saya hanya mengamplifikasi. Gitu. Tapi kan Anda pemimpin bla bla bla. Akhirnya saya mengalah. Jadi banyak juga saya menemukan definisi boleh tidak boleh itu menyertai interaksi di media sosial. Tapi konten-konten seperti apa yang Kang Emil buat di medsos itu? Tiba-tiba saya lihat ada Instagram Kang Emil push up di jalanan. Nah, saya hanya ingin membuktikan bahwa selama COVID
jangan terjebak jadi generasi yang mager, malas gerak. Malas gerak. Ya, Oh, pesan itu. pesannya itu. Kan saya itu hidup lebih sehat selama COVID. Karena saking takut COVID, dulu olahraga seminggu cuma sekali. Oke. Sekarang tiap hari. Tiap hari olahraga. Dulu sebelum COVID jarang makan vitamin suplemen. Sekarang ada probiotik, ada propolis, ada vitamin D, vitamin C gitu. Dan olahraga itulah yang akhirnya, nah waktu COVID, Mas Budiman, ini cerita menarik ya. Istri saya COVID 21 hari. Wakil gubernur saya kena COVID. Sekretaris daerah saya kena COVID. Kepala dinas kesehatannya kena COVID. Kapoldanya kena COVID. Pangdam Siliwangi kena COVID. Supir saya kena COVID. Ajudan saya kena COVID. Pengawal saya kena COVID. Semua lingkaran saya kena Lingkaran COVID, dalam. kecuali saya, kira-kira begitu. Nah, jadi mungkin karena faktor olahraga, minum kesehatan dan lain-lain. Nah, itu saya pertontonkan karena itu jadi contoh gitu. Punya push up di jalan, jogging. Jogging. Tapi apa hobi olahraganya Kang Emil itu sebetulnya apa? Sebetulnya kan ada badminton, basket. Saya itu senang dari kecil, senang semua olahraga. Oke. Pada dasarnya sporty lah orangnya. Sporty. Cuman mengikuti situasi karena fasilitas di gedung negara itu ada kolam renang dan basket badminton, ya saya menggunakan fasilitas yang ada di situ kan selama work from home kan bisa kemana-mana gitu kan. Nah jadi berenang suka, badminton. Nah badminton memang paling utama. Paling utama. Karena pasukan-pasukan saya nih di gedung negara itu kayak polisinya, kokinya, tukang kebun, tukang nyuguhin saya itu kalau udah di lapangan ya nggak lihat hierarki lagi, sama-sama pemain aja. Rata-rata badminton. Itu yang mungkin membuat semangat dari pimpinan kemudian membuat Jawa Barat jadi juara PON ya? Nah, jadi mood orang Jawa Barat lagi tinggi banget. Kenapa? 1,5 tahun berita buruk, tiba-tiba PON juara kan. Apalagi membuktikan karena 2016 kita pernah menang. Oke. Di Jawa Barat kan, tapi masih ada hashtag jago kandang. Jago kan? kandang. Nah kemarin kan di Papua, kan saya bilang dulu di tanah legenda Jawa Barat menang, sekarang tanah Papua. Saya bikin pantun, kalau beli tomat ke ujung pandang, kenapa Pak? Jawa Barat bukan jago kandang. Gitu. Nah jadi olahraga itu penting. Hari ini Mas Budiman, siapakah pahlawan? Susah mendefinisikan kan, yang paling gampang tuh atlet. Ya. Karena dia bawa kebanggaan kan, nah, makanya kemarin menang itu bikin happy lahir batin. Luar biasa ya. Tapi kehidupan atlet setelah pensiun yang mungkin masih problem. Nah, kalimat itu sekarang jadi renungan saya. Maka saya lagi bikin sebuah forum, namanya forum atlet lah ya. Asuransinya gimana, rumahnya gimana, pendidikan. Saya nggak mau formal. Saya ingin semua mantan atlet berkumpul dan saling tolong menolong, dibantu oleh negara juga gitu. Supaya tidak ada kedengaran, maaf ya, di akhir tuanya dia kerja serabutan, dia di gelandangan atau apa dan seterusnya. Oke, Kang Emil, kalau ini pertanyaan yang sering ditanyakan ketika kita masih anak-anak kecil kan. Cita-cita Kang Emil itu mau jadi apa sih sebetulnya? Nah ini pelajaran penting. Anak-anak itu cita-cita selalu berubah. Beneran, gimana yang termasuk Kang Emil? Ya, gimana yang ditonton, gimana yang membisiki. Jadi dulu saya ingin jadi astronot. Ingin jadi astronot? Iya, karena waktu kecil nonton film namanya Space Ghost ada ya. Oke. Itu generasi saya lah, tahun 70. 70-an. Jadi imajinasinya, tapi nggak ada jurusan ya kan. Seiring waktu pengen jadi ahli komputer, sempat karena melihat macam-macam. Tapi saya jadi arsitek itu karena selama hidupnya almarhum ayah saya itu hobinya merenovasi rumah. Oke. Pintu di kanan, tahun depan jadi kiri, terus tahun depannya kanan lagi. Dunia bangunan, dunia renovasi itu menyertai lah perjalanan saya. Nah, kemudian waktu SMA kelas 3 nih, disuruh milih jurusan kan? Ya, IPA IPS. IPS kan dari kelas 1 kelas 2 ini menjelang lulus. Menjelang lulus. Nah, kelemahan sistem pendidikan kita nggak ada talent scouting. Jadi waktu kelas 3 saya bingung mau masuk ITB-nya kemana. Terus saya tanya ke kakak ipar, ke saudara sepupu, karena dia jurusan teknik kimia.
Dia yang membisikinya teknik kimia. Jadilah pilihan saya pertama teknik kimia. Pilihan pertama teknik kimia. Iya, bukan karena pengen, karena pembisiknya. Pembisiknya. Oke. Pilihan kedua Arsitek. arsitektur, bukan karena pengen-pengen banget, karena teman gaul saya di SMA, geng main, itu rata-rata milih arsitek. Jadi motivasinya itu nggak kuat. Makanya jadi refleksi supaya anak-anak SMA sekarang talentnya itu lebih terarah. Takdir akhirnya membuat saya tidak masuk ke pilihan pertama, masuknya ke pilihan kedua arsitek. Arsitek. Kan. Oke. Nah dari arsitek itulah lahir takdir saya. Jadi bisa berkelana di luar negeri, kerja 7 tahun jadi diaspora kan. Saya kerja di Amerika, di Hong Kong, di Cina dan sebagainya. Kemudian karena arsitek ngurusi kota juga, maka saya masuk ke aktivisme kota, itu urutannya. Dari aktivisme kota dilihat oleh masyarakat, ada jejaknya, bikin kampung kumuh jadi bagus kan. Itulah jadi modal politik ternyata. Modal politik. Tahu. Jadi saya waktu mau wali kota itu karena dilihat saya sudah berkarya di sebuah kampung di Bandung lah ya, yang kampung kumuh, kampung jelek menjadi kampung kreatif rapi oleh civil society tanpa dana pemerintah. Nah itu urutan sampai gubernur tuh. Jadi ada cita-cita yang formal jadi arsitek. Kalau wali kota gubernur nggak pernah cita-cita. Nggak pernah cita-cita. Itu mah belokan Tuhan yang tapi saya punya prinsip di mana Tuhan kasih takdir, saya harus jadi yang terbaik gitu. Gimana taunya Tuhan ngasih takdir? Kan tadi saya jadi wali kota itu bukan karena cita-cita tapi karena marah. Karena marah. Iya. Jadi energi angry citizen itulah yang membawa Kang Emil terjun dalam dunia politik. Jadi saya itu terbiasa mengubah energi negatif saya salurkan menjadi sebuah prestasi. Oke. Kan tadi, COVID kan negatif nih. Ya. Mendampaki fisik mental saya. Saya geser jadi rajin olahraga. Ngalahin pebasket sombong juga. Dan melukis, saya kan sudah memproduksi sekarang 150 lukisan. 150 lukisan. Waktu karantina kemarin dari Glasgow, 4 saya produksi. Nah, dulu juga marah terhadap kota, saya salurkan menjadi wali kota lah kira-kira oleh proses politik. Dulu saya pernah diputuskan cinta pertama, ditinggal ayah meninggal dunia di bulan-bulan yang sama kan down tuh. Saya salurkan menjadi lulusan terbaik di ITB dulu. Nah jadi saya gayanya begitu. Kalau ada kesel nih, ada hal-hal yang saya balikan menjadi sebuah prestasi, jawaban. Sekarang masih ada kemarahan terhadap Jawa Barat? Sekarang lagi pembuktian. Oh, pembuktian. Marahnya dulu. Nah, sekarang saya melakukan pembuktian yang memang tidak mudah, tapi saya merasa apa yang saya lakukan layak dan tidak ada penyesalan. Contoh ya, tahun pertama saya jadi gubernur, saya gratiskan SMA. Yang dulu nggak ada. Saya berhasil menghemat 1,7 triliun. Hasil ngumpul-ngumpul gitu. Terus Citarum misalkan yang ke COP26 itu kan menjadi hadiah lah dari kerja keras. Alhamdulillah awalnya terkotor di dunia, kategorinya sangat tercemar. 2020 kemarin targetnya cemar sedang, ternyata sudah cemar ringan. Ikan hidup lagi, anak kampung berenang lagi. Nah jadi kalau ditanya apa bayaran lah ya untuk seorang pemimpin adalah melihat perubahan. Melihat perubahan yang dia putuskan. Itu kebahagiaan saya. Apa kemarahan terhadap Jawa Barat yang belum bisa diselesaikan oleh Kang Emil? Oh, tentunya masih banyak ya. Masih banyak. Jabar Selatan. Saya baru tahu nih setelah jadi gubernur, Jawa Barat secara kemajuan terbagi dua. Jabar Tengah Utara maju, Jabar Tengah Selatan kurang maju. Jadi alhamdulillah bulan Juni kemarin lahir Perpres Pak Jokowi, hasil lobby kami yang akan menggelontorkan hampir 200 triliun untuk Jabar Selatan yang saya marah karena kurang ada perhatian. Gitu. Jadi itu satu, kemiskinan kan. Kemudian prestasi-prestasi tadi, krisis lingkungan kan, itu kemarahan juga. Sekarang masih banjir. Tapi kalau mau fair ya, kan kadang-kadang mohon izin ya. Media itu kalau memberitakan banjir, kadang-kadang hanya berita sesaatnya saja.
Contoh kayak Citarum, masih banjir, tapi kalau dibandingkan dulu, banjir tinggal 30%. Nah, kalimat 30% ini kan nggak pernah Hilang. keluar. Oke. Yang dilihat hanya air naik, jadi 50 cm, semeter di sudut-sudut. Padahal kalau lihat peta zaman dulunya, sebelum kita tanggulangi ya, dengan program, eh, itu dari 100 tinggal 30. Makanya saya nggak pernah bilang banjir beres, saya nggak akan pernah. Kan ada kadang-kadang pemimpin lain ya, banjir selesai apa, ternyata dikasih banjir kan. Nah kalimat saya selalu mengurangi banjir. Mengurangi banjir. Saya nggak akan pernah mengeluarkan kalimat menyelesaikan banjir. Karena fenomena alam ini nggak bisa ditebak, Mas. Kita ngeklaim udah kerja banjir selesai, nggak mungkin. Kenapa? Di Paris aja banjir, Oke. di Venesia aja banjir, di Singapura aja banjir, di Australia banjir. Yang dipersepsikan negara maju ya, harusnya banjir selesai. Enggak juga. Jadi artinya apa? Dengan perubahan iklim, dengan apa, nggak bisa menebak-menebak kebencanaan itu dengan kalimat saya sudah selesai. Maka di tiap pemimpin itu hanya ngurangin aja ke level tertentu. Tapi kalau menyelesaikan, menurut saya terlalu gegabah ya. Tapi apakah bahwa Venesia, Paris kemudian banjir? Kalau menurut Kang Emil sebagai seorang arsitek, apa sih yang salah dalam tata kota sehingga kemudian itu banjir juga tetap terjadi dan terjadi terus gitu loh? Bahkan Jawa Barat kan termasuk daerah-daerah cukup rawan terhadap bencana sebenarnya. Nah, sekarang bicara fair ya. Jawa Barat itu adalah provinsi yang jumlah sungainya itu paling banyak se-Indonesia. Oke. Jadi pasti kebencanaannya 70% urusan air. Kalau datar dia banjir, kalau miring dia longsor. Pasti berita Jawa Barat Itu. di musim hujan ya, banjir di beberapa tempat longsor. Nah, solusinya kan gini, air itu kan dari dulu jumlahnya nggak berubah, tapi dia menjadi sempit oleh peradaban manusia. Dia lari nyari jalan kan, makanya sekarang solusinya mahal. Kami bikin terowongan Oke. 300 miliar, kami bikin danau buat air parkir selama hujan 700 miliar. Sekarang bikin lagi yang kedua, mahal triliun-triliun itu. Jadi kita berlomba-lomba saja seiring dengan manusia yang tidak bisa ditahan jumlahnya kan. Solusi engineering ini memang harus dilakukan. Misalkan kayak Jakarta, memang nggak bisa dihindari. Sumber airnya bukan di Jakarta, sumber airnya ada di Bogor kan. Maka Presiden sudah betul membangun bendungan Sukamahi, ada bendungan lain lagi supaya pada saat hujan parkir dulu di bendungan itu, airnya dicicil. Kalau sekarang tanpa bendungan itu kan, air nggak dicicil, langsung katulampa apalah gitu. Jadi sampai kapanpun kalau sumbernya tidak dikelola dengan maksimal, ya Jakarta pasti ada masalah terus. Tapi kalau angry citizen saya tarik lebih luas ke Indonesia gitu ya. Ada nggak kemarahan Kang Emil terhadap bangsa atau masyarakat Indonesia ini yang menjadi akar masalah Indonesia ini mungkin nggak maju-maju sebetulnya? Saya jawab satu ya. Kalau masalah pasti banyak ya. Tapi saya sarikan satu aja. Masalah bangsa kita sampai hari ini adalah kita ini mudah bertengkar. Mudah bertengkar. Terhadap apapun. Selalu ada bahan untuk bertengkar. Beda pilpres bertengkar. Ya. Pak Prabowo-nya udah gabung Pak Jokowi, di bawahnya tidak move on kan, masih rame. Ya. Dulu cebong kampret, sekarang cebong kadrun, kira-kira gitu. Membelah dikotomi itu. Beda klub sepak bola, yang mati 40 orang anak muda. Oleh supporter bola kan. Mati oleh perbedaan agama yang dibesar-besarkan, perbedaan kesukuan. Jadi itu. Padahal negara-negara maju itu udah selesai bertengkarnya. Cina revolusi kebudayaan tahun 50-an, puluhan juta orang mati, sekarang udah selesai ya. Suka tidak suka ya mereka dengan sistem politiknya seperti itu maju luar biasa. Amerika Serikat, perang saudaranya udah selesai, maju juga. Nah jadi saya melihat ingin mencari sebuah situasi kita ini menjadi masyarakat yang mengedepankan persamaan, jangan membesar-besarkan perbedaan. Karena perbedaan pasti ketemu. Orang kembar saja seleranya bisa beda, itu bisa jadi bahan pertengkaran. Kalau si kembar itu melihat selera makannya dijadikan sumber perbedaan kan. Gitu. Nah makanya saya bilang, Anda boleh beda agama, tapi Indonesia Rayanya kan sama nyanyi.
Anda yang satu sholatnya pakai kunut di sholat subuh, yang satu enggak. Tapi kan umrohnya sama kita ke Mekah, misalkan gitu ya. Eh, kita beda klub sepak bola, tapi kan KTP-nya sama, KTP Indonesia. Kalau timnas lagi main kan kita gabung. Pulang timnas, ganti baju, warna oranye lawan biru, berantem lagi. Nah, saya bercita-cita, ini yang kurang di era hari ini. Bahkan saya melihat fenomena pemimpin-pemimpin lama masih suka dibully, Suka dibully. masih suka diejek, masih suka dicari lemahnya. Saya sampaikan, tidak ada manusia yang Sempurna. sempurna. Semua pemimpin dari Bung Karno sampai sekarang pun pasti ada kemajuan, kelebihan, kekurangan. Bedanya zaman Bung Karno nggak ada Twitter. Jadi Bung Karno nggak ada jejak digital dibulinya gitu. Kalau sekarang kan semua begitu. Nah, poin saya adalah tadi jangan banyak bertengkar, cari persamaan, hargailah sejarah masa lalu karena masing-masing itu punya peran. Oke. Misalkan Pak SBY punya peran banyak luar biasa kan begitu. Pak Jokowi juga sama. Nah, saya berharap generasi-generasi saya yang lebih muda dan anak-anak muda selalu menghargai para pemimpin sebelumnya dengan mengapresiasi, dengan melanjutkan. Saya coba itu di level gubernur, Mas Budiman. Waktu saya dapat award dari BPK nih, yang WTP, di postingan saya tulis, terima kasih juga kepada gubernur terdahulu, Pak Ahmad Heriawan. Kata orang, Pak ngapain muji-muji gubernur lama kan? Kan ini di era Bapak. Ya, tapi saya melihat proses ini banyak buah tangan dari yang terdahulu dan saya harus menghargai dan saya recognize dengan posting itu. Itu saya lakukan. Mudah-mudahan ya contoh kecil ini jadi inspirasi lah agar generasi sekarang kurangi pertengkaran, perbanyak persamaan, persatuan, hargai pemimpin-pemimpin di masa lalu. Mudah bertengkar itu karena memang realitas antropologisnya orang-orang Indonesia itu mudah bertengkar, atau karena faktor politik sebetulnya membuat orang itu kemudian terbelah dan kemudian bertengkar. Ya itu tesis itu yang harus kita cari. Oke. Apakah psikologisnya orang Indonesia itu memang sumbu pendek gitu kan, Sumbu pendek. kurang kontemplatif, atau kritik ke media massa juga. Mungkin suguhan dari media juga selalu mengedepankan bad news is good news. Jadi yang ratingnya tinggi adalah breaking news yang bikin emosi, Keras, violence. kemudian bikin marah apa-apa kan. Sehingga dengan literasi rendah orang langsung modal jempol, ngomentarin pendek dan kasar. Maka saya tidak heran Indonesia netizennya terjulid, terkasar se-Asia Tenggara atau ASEAN kan. Dan terbukti Mas Budiman, waktu Microsoft yang bikin survei itu ngumumin, akunnya diserbu dengan kalimat-kalimat kasar. Jadi malah membuktikan bahwa kita memang julid. Tapi saya lihat kenapa ini orang pada julid di ruang digital ya. Ternyata karena pendidikan kita. Saya korban itu. Saya korban pendidikan, kalau bertanya dianggap bodoh. Oke. Akibatnya saya nggak mau nanya. Sekalinya ada ruang untuk bertanya di ruang digital ini, nggak bisa mengkonstruksi pertanyaan dengan sopan. Keluarnya nanya kasar kalau nggak suka kan. Ya. Kedua, pendidikan kita kalau mendebat guru dianggap nggak sopan. Seolah-olah guru segalanya sehingga tidak ada kritisme itu. Di ruang digital, kritisnya tadi tidak bisa terkonstruksi dengan baik, keluarnya kasar. Cirinya jelas, kalau kalah argumen nih si pengkritik, nyerangnya tuh ke fisik. Saya ini adalah orang medsos dulunya, jadi pemimpin, jadi hobinya ngejawab. Nah kalau saya jawab, orang tuh marah, si netizen itu. Oh ngeles aja, saya bilang saya kan menggunakan hak jawab. Anda bertanya, ini jawaban saya. Kalau Anda nggak puas, jangan bilang saya baper. Saya menjawab itu bukan saya baper, saya menggunakan hak jawab. Jadi yang baper itu justru si pengkritik itu. Jadi berharap itu kalau ngeritik satu arah gitu kan. Ya. Kalau memang tesisnya adalah orang Indonesia ini memang ya hobinya bertengkar, hobinya berdebat, kira-kira apa ya yang bisa kemudian lebih mengedepankan kepada unity, mendepankan persatuan, instrumen-instrumen apa sebenarnya yang harus dikerjain? Dua, satu keteladanan. Itulah kenapa saya mencoba merangkul. Saya ini pemimpin di tengah kira-kira begitu. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Saya ingin merangkul yang sangat kanan, merangkul yang sangat kiri. Nah dalam perspektif politik kadang-kadang posisi tengah saya itu juga dianggap nggak jelas. Oleh kiri dianggap nggak jelas, ke kanan. Karena ngeliatnya dari kiri, dari spion kiri. Oleh yang spion kanan dianggap terlalu kiri.
Padahal posisinya ada di tengah. Tapi saya terima itu, ya. Nah, karena saya pernah mengkritisi pemerintah pusat misalkan ya, waktu ekspor beras. Itu. Tiba-tiba langsung dijuluki kadrun coba. Oke. Hanya gara-gara saya mengkritisi rezim yang menurut saya Jawa Barat lagi panen berlimpah kok ada wacana impor misalkan begitu. Nah itu terjadi satu ya. Saya menjadi teladan. Yang kedua adalah dialog. Kita ini kurang dialog kayak kurang gini. Dialog. Nah, dialog kita ini Mas Budiman kebanyakan terjadi di antara mereka sendiri. Oh, ya. Belajar kelompok ya. Iya, jadi kelompok oposisi pemerintah diskusinya itu sama mereka. Sama oposisi. Ya, gitu cuman berbalas pantun di situ. Harusnya itu kita berani ada sistem di mana kita berdialog dengan topik yang sensitif dengan kelompok yang berseberangan. Maka ada kalimat filosofi Perancis kan, kita bersepakat untuk tidak sepakat itu menjadi penting. Mas Budiman punya pandangan A, saya punya pandangan B. Nggak nyambung nih, nggak masalah. Tapi dua-dua sudah menceritakan isi posisinya masing-masing. Gitu. Jadi kan saya bisa tidak setuju dengan pendapat Mas Budiman, tapi saya akan bela pendapat Mas Budiman kalau dibungkam kan begitu. Nah, itulah kenapa saya lahirkan contoh ya, English for Ulama. English for Ulama. Apa itu? Sederhana. Kalau saya ke Eropa, ulama Indonesia jarang diundang. Selalu diundang dari Timur Tengah. Dianggap representasi Islam itu adalah Timur Tengah. Saya dikritik oleh profesor dari Amerika. Dia bilang kan kamu datang dari negara Islam terbesar. Kenapa nggak pernah ada di forum-forum? Pulang-pulang saya renungkan ternyata masalah bahasa. Maka saya lahirkan program bahasa Inggris dengan British Council ke ulama-ulama muda. Kemarin 5 terbaik saya kirim ke Inggris, Mas. Oke. Diterima DPR-nya Inggris, diterima wali kota, kepala kepolisian jadi imam Jumat, ceramah dengan Yahudi, Kristiani dan lain-lain. Itulah yang saya maksud dengan dialog. Dialoglah dengan mereka yang berseberangan banget kan gitu ya. Sehingga pulang-pulangnya apa? Pak Gub, kata orang Inggris, Islam Jawa Barat kok berbeda dengan dia persepsikan. Satu, dia sendiri dapat oleh-oleh. Pak Gub, waktu saya di Inggris ternyata mereka sangat terbuka dengan pemikiran kita, ulama Islam Jawa Barat. Jadi itu solusinya. Keteladanan diperbanyak oleh para pemimpin, jangan bertengkar-bertengkar tadi ya. Kedua, perbanyak dialog, tapi dialog dengan isu yang sensitif, harus berani mengkonfrontir, dan dengan kelompok yang berseberangan. Nah, tradisi dua itu menurut saya masih kurang. Tapi bukankah itu juga kemudian dipertajam ya oleh algoritma di Google gitu kan? Sehingga polarisasi akan semakin ekstrim gitu. Yang benci menjadi pembenci, yang pemuja menjadi satu kelompok yang sangat keras, dan bukankah kemudian teknologi akan mempertajam polarisasi itu? Makanya dalam teori demokrasi ada istilah rational voters, emotional voters. Nah, yang Mas Budiman sampaikan itu adalah kelompok di emotional voters. Jadi pada saat si lawannya itu ada kebaikan, dia nggak mau lihat. Tapi pada saat si lawannya ada kekurangan, dia perbesar. Pada saat lawannya berbuat buruk, dia perbesar gitu. Pada saat baik, dia diam. Jadi nggak fair. Makanya banyak menurut saya pengamat-pengamat itu ya, termasuk yang suka podcast itu, menurut saya tidak adil. Karena dia emosional ya? Dia hanya membahas sisi negatif dari sosok tertentu lah kira-kira ya. Padahal sosok itu ternyata punya prestasi juga. Saya mengalami itu. Saya punya 90% prestasi, 10% kekurangan. Yang dibully, dibahas kekurangannya aja seolah-olah menutupi 90% prestasinya. Nah, itu saya alami juga. Oke, kalau tadi Kang Emil punya tesis juga, salah satu adalah selalu diskoneksi dalam sejarah ya. Artinya masa lalu selalu dijelek-jelekan dan lain sebagainya. Anda punya solusi tawaran untuk kemudian agar tidak perlu lah bahwa ini kan bagian yang kontinum kan, berkesinambungan. Tadi Kang Aher, kemudian Kang Emil, kan itu kesinambungan. Instrumen-instrumen apa nih agar kemudian sejarah bangsa ini tidak terlalu terputus-putus gitu loh. Selesai ini didekonstruksi, diubah lagi dan lain sebagainya.
Di situ ada peran demokrasi penting di situ. Saya selalu bilang, partai politik itu tugasnya 3. Pendidikan politik, salah satunya menghargai sejarah. Oke. Ya. Kayak tadi, dialektika sekarang jangan yang bertengkar kan. Dengan masa lalu tuh harusnya saling memuji aja gitu, Ya. nggak usah ini-inian gitu. Yang kedua, tugas partai politik itu pelayanan publik. Kalau ada bencana turun, jangan datangnya 5 tahun sekali. Kalau ada masalah, jaket partai politik keluarkan, menunjukkan partai politik hadir dalam keseharian. Tugas partai politik ketiga, merebut kekuasaan. Merebut kekuasaan. Nah, sekarang yang dominan yang ketiga, jadi seolah-olah partai politik hadir hanya 5 tahun sekali untuk perebutan pilkada, perebutan pilpres, pileg gitu. Nah, 2 yang ini masih kurang. Nah, jadi tadi kalau mau diselesaikan keterputusan sejarahnya, salah satunya adalah diberi teladan oleh instrumen demokrasi yaitu partai politik. Kedua, saya buatkan narasi dengan contoh. Di zaman saya, Mas, Jalan Soekarno saya kasih, Oke. ya sebagai penghormatan sejarah. Kenapa ada curhat dari keluarga Bung Karno? Kenapa selalu namanya Soekarno Hatta gitu? Oke. Ya, kemana-mana Soekarno Hatta, nggak ada masalah kan? Tapi kan sosok Bung Karno tidak hanya proklamator, ya ada macam-macam. Nah, kemudian saya bikin monumen Bung Karno di Aljazair. Karena Aljazair waktu KA 2015 datang, dia nangis si perwakilannya. Dalam bahasa Perancis saya nggak ngerti. Saya juga nangis, tapi nangisnya nggak ngerti. Dia ngomong apa sambil nangis ngomong bahasa Perancis. Yang intinya berterima kasih gara-gara KA 55 si yang undangan dari Aljazair pulang jadi pembebas bangsanya lah ya. Iya. Pas saya ke Aljazair dikasih bundaran HI. Sekarang udah dengan Bu Dolores Sindangga udah ada patung Bung Karno. Itu cara saya memberi contoh bahwa sejarah itu harus dihormati, kira-kira begitu. Ya. Oke. Kang Emil, tadi kan mengatakan bahwa partai politik ini memegang peran penting ya untuk apa tadi kan, termasuk juga untuk menghargai sejarah, mengedukasi dan lain sebagainya. Kang Emil tidak ada niatan untuk masuk dalam partai politik. Niatan sudah ada, kan ada puisi yang berkalimat semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Nah, kemungkinan saya putuskan tahun depan. Kenapa saya baru tahun depan? Karena saya punya guru politik namanya ibu saya sendiri kira-kira begitu. Oh, ibu. Ibu saya dulu itu walaupun sekarang udah ringkih 82 tahun, dulunya aktivis mahasiswa juga pada zamannya. Memberi nasihat dulu, kalau wali kota gubernur jangan dulu, kira-kira begitu. Supaya bisa lebih mudah diterima dan latihan dulu lah kira-kira. Tapi nanti kalau di level nasional, ibu saya menyarankan harus berpartai. Makanya momentumnya kan sekarang, menjelang 2024, saya ada 2 pilihan lah ya. Ya. Meneruskan gubernur, 2 periode, hak politik saya masih ada. Atau kalau memang takdirnya ada kesempatan di kontestasi nasional, ya tidak akan saya tolak juga, tapi nggak akan dikejar-kejar sedemikian rupa. Gitu. Karena ruang saya berkarya di Jawa Barat juga masih 1 periode lagi. Jadi sampai sekarang belum diputuskan apakah akan melanjutkan. Sedang beristiqoroh, sedang meriset. Yang pasti yang saya pilih harus yang paling kokoh Pancasilanya. Kenapa? Karena itu syarat Indonesia selamat cuma itu. Pancasila. Jangan ubah Pancasila, titik udah gitu. Kenapa? Kakek saya sudah berkorban di zaman Belanda di penjara 2 kali. Nah, ya. Pak ade saya gugur dalam pertempuran dengan Belanda. Zaman Khilafah DITII mau memberontak, pesantren saya ditutup oleh mereka karena kakek saya disuruh bergabung nggak mau. Jadi kami korban Khilafah juga. Zaman PKI, Pak ade saya yang lain mati dibunuh PKI. Jadi keluarga Ridwan Kamil nih Mas Budiman, saya buka sekarang. Dari keluarga Gubernur Jawa Barat sudah berkorban tuh nyawa, berkorban kemerdekaan, melawan Belanda, melawan Khilafah, melawan PKI. Nasihat kakek saya tadi, harus Pancasila gitu, harus di tengah. Makanya narasi-narasi yang membawa terlalu ke kanan, tawaran khilafah yang juga tidak ada contohnya hari ini kan, kemudian yang terlalu kiri itu udah nggak cocok. Itu yang akan membuat bangsa ini pecah. Buktinya apa? Kalau kita mau ego suku bangsa nih, Yugoslavia sudah jadi contoh. Dulu ada negara Yugoslavia, sekarang negara suku bangsa kan. Negara suku bangsa Serbia, negara Bosnia, negara Kroasia itu suku bangsa.
Dulu India satu negara, karena agamanya nggak bisa dijadikan satu persatuan, India berubah ada Pakistan yang berpisah, ingin Muslim semua gitu. Dari Pakistan udah Muslim jadi Bangladesh kan ada sempalan. Jadi sebenarnya dunia udah mencontohkan. Nah Indonesia berbangsa bernegara itu kan kesepakatan. Kan Bung Hatta tanya ke Bung Karno, apa yang menjadikan kita Indonesia? Agamanya beda, bahasa beda, beliau beda. Bung Karno jawab, karena kesamaan nasib. Jadi kelompok yang berbeda-beda ini, Pernah dijajah. nasibnya sama. Apa samanya? Dijajah oleh namanya Belanda. Makanya Timur lepas bisa dimaklum. Ya. Karena merasa bukan Portugis. dijajah Belanda. Nah, geng atau orang-orang yang pernah dijajah Belanda berhimpun, bisakah bersatu dalam Indonesia? Nah, kalau bersatu kayak akan nikah kan, janjian dulu. Perjanjiannya apa? Ada 5 Pancasila tadi. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, permusyawaratan kan dan keadilan. Deal ya. Makanya kalimat Piagam Jakarta yang ada syariat Islam kan dihapus. Itu kan keikhlasan para ulama, walaupun Islam mayoritas, tapi tadi karena bersepakat, akhirnya lahirlah Pancasila. Maka kalau Pancasila ini diganggu, itu poin saya, oleh narasi ideologi dengan alat baru ya, pakai medsos, pakai digital, nggak bisa. Maka cuman gaya mempertahankan ini kan nggak mudah gitu ya. Itu yang menurut saya kekokohan saya ada di situ. Jadi tahun depan baru menentukan Ya. partai politik mana yang akan Karena diambil. 2024 saya akan lanjut gubernur, Oke. pilih 2 atau mungkin ada peluang di nasional. Itu belum diputuskan. Kang Emil apakah akan melanjutkan di second period di Gubernur Jawa Barat? Belum, karena kontestasi nasional dulu Iya. di bulan April 2024, baru pilkada November 2024. Tapi masa jabatan Kang Emil kan habis di 2 November 2023. Ya, ada orang selalu mengira, oh kasihan Pak Ganjar, Pak Ridwan, jabatannya ada kosong. Dipotong. Ya. Banyak yang keliru, karena pendaftaran kontestasi nasional itu Agustus 2023. Iya. Kalau saya atau Mas Ganjar gabung, ikut maksudnya dalam kontestasi, nggak ada jedanya. Karena sejak didaftarkan kan, udah langsung ikut rute kampanye kira-kira begitu. Tapi dalam pernyataan Kang Emil di PAN, ya kan menyebutkan kalau memang pintu itu terbuka, ya kenapa tidak kan? Artinya kan memang satu-satunya kandidat yang mengatakan ya akan maju dalam pilpres apapun posisinya. Betul nggak tafsir itu? Betul, saya yakin semua juga begitu, cuman nggak mau ngaku aja. Orang tim sesnya udah kemana-mana. Kayak ada DM ya, pendaftaran relawan anu-anu ya saya yang sebut namanya. Orang ini, beliau ini nggak pernah statement. Tapi di bawah Goyang, gerak terus. ada fotonya ini gitu. Jadi ngapain bohong juga kan? Tapi saya kan realistis. Ya. Artinya saya tidak punya partai, belum clear kan begitu. Jadi kalau ada kan bahasanya begitu. Ya, kalau ada pintu terbuka. Ya, Bismillah. Kalau nggak ada masalah. Kita bicara hakikat ya. Kenapa nggak masalah? Karena memimpin itu hakikatnya sama. Ngurus wali kota, gubernur, presiden itu sama. Ngurusin sejuta urusan. Bedanya hanya jumlah. Jumlah yang diurus. Ditanggung jawabi hanya beda. Kalau wali kota dulu 2,5 juta, kalau Jawa Barat 50 juta, kalau Indonesia 260 juta kan begitu. Oke. Tapi kalau Kang Emil kan beberapa waktu lalu kan pernah dengan Mas Anies di Sumedang, ketemu dengan AHY, ketemu dengan Bang Jul dan lain sebagainya. Itu apa? Penjajakan politik? Dalam kehidupan bermasyarakat dan pemimpin seperti saya, nggak boleh membatasi pergaulan. Oke. Eksklusif. Itu nggak boleh. Dan saya sampaikan yang tadi ditanya itu, semua saya nggak skenariokan. Nggak skenario kan? Semua datang dari beliau-beliau itu. Contoh, diundang Pak Zul ke Bali, beliau yang ngundang. Mas AHY ke Bandung, beliau yang datang. Saya ajak naik motor kan, biar nggak formal gitu. Pak Erlangga datang, saya diundang Bu Mega di upacara penganugerahan guru besar tidak tetap yang di Unhan kan. Itu semua undangan-undangan. Jadi alhamdulillah artinya obrolan-obrolan kebangsaan itu yang tadi kita bicarakan saya sampaikan juga. Kegelisahan saya dan lain sebagainya. Tapi kalau ngomongin politik praktis kira-kira ya, politik kekuasaan rata-rata belum. Belum. Masih ngomongin
apa kontribusi partai tersebut ke Jawa Barat kan gitu ya, terus masalah bangsa secara umum. Karena menurut saya kontestasi nasional itu tidak matematis, Mas Budiman. Kenapa tidak matematis? Saya tanya gini. Apakah Mas Budiman lihat Kiai Maruf Amin di Baliho? Enggak ada. Tiba-tiba jadi aja. Tiba-tiba jadi wapres oleh takdirnya, oleh sebuah situasi di detik-detik terakhir. Nah itulah membuat politik itu tidak matematik kalau level nasional. Tidak matematik dan tidak bisa diduga juga. Iya. Apakah menduga kita Pak Sandi bisa jadi cawapres dengan Pak Prabowo? Padahal koalisinya banyak partai, tapi dua-duanya dari satu partai kan, oleh satu dan lain hal misalkan. Nah itulah, sehingga apa hikmah dari peristiwa itu? Tugas manusia di dunia ini adalah berusaha. Setelah itu takdir yang menentukan. Jadi saya juga sama, saya sekarang ikhtiar kan gitu ya, tahu diri, ada kekurangan perbaiki kan begitu, yang berprestasi pertahankan. Nanti takdir yang menentukan apakah si usaha ini membuahkan pintunya terbuka atau takdir menyatakan pintunya masih tertutup. Dua opsi itu harus disiapkan mentalnya. Kalau terbuka mental siap, kalau tertutup juga mental harus siap. Tapi kenapa pilihan rasional dari Kang Emil, kalau tadi kandidat-kandidat lain kan malu-malu, ya tidak mau mendeklar bahwa saya siap untuk maju. Sebenarnya kalimat saya itu bukan kalimat deklarasi, itu kalimat pertanyaan. Pak Ridwan, kalau nanti diusung PAN, kira-kira mau nggak? Coba jawabnya gimana? Oke. Masa jawab nggak mau? Iya. Kan blunder juga. Maka saya jawab, terima kasih. Kalau itu jadi takdir dukungannya, dan kalau itu berhasil ya, saya tidak akan menolak, bismillah, pintu terbuka. Tapi kalimat media kan gitu ya, kalau kalimatnya terlalu sama mungkin clickbait-nya kurang. Jadi dibuatlah kalimat Ridwan Kamil deklarasi, itu ada kalimat deklarasi itu yang menjadi itu. akhirnya dibaca orang, terjadi sebuah keterbukaan dengan kalimat. Padahal nggak ada deklarasi. Kalau deklarasi kan saya panitianya, saya preskon, saya kan enggak gitu. Saya menjawab pertanyaan di sesi tanya jawab gitu. Oke, tapi kan artinya target tadi saya penanyakan soal cita-cita. Apakah memang cita-citanya berhenti sebagai gubernur atau cita-cita akan ada cita-cita lebih tinggi lagi sebetulnya? Nah, saya itu nggak pernah cita-cita dulu jadi wali kota. Gubernur kan belokan ya. Belokan. Cuman ibu saya mengatakan perahu kamu ini sudah berlayar. Oke. Jadi ikuti aja takdirnya kapan perahunya berhenti. Nah, saya lagi berlayar sebagai gubernur. Ya perahu saya nanti saya ikut takdirnya aja. Kalau perahunya berlayar lagi di nasional misalkan ya saya berlayar lagi. Kalau ternyata berhenti di sebuah pulau dan cukup di situ berlabuh ya nggak masalah juga. Tapi kan ada ikhtiar politik juga kan? Betul. Untuk mencapai takdir yang lain. Saya tahu bahwa popularitas saya misalkan di berbagai survei rata-rata di 60% kan. Berarti ada 40% warga Indonesia belum kenal saya. Ya kalau ikhtiar ya cari cara kan. Memperkenalkan diri dengan cara-cara yang baik. Dengan teori tadi, kalau terlalu serius orang nggak konsumsi, maka ngajak makan es krim anak saya atau motoran atau sepedahan, yang ringan-ringan ternyata lebih Contoh Mas, saya negur orang nggak pakai masker ya, tapi dibuat si videonya itu oleh tim saya kayak drama Korea gitulah, si sudutnya pencahayaan, editannya. 6 juta yang nonton kira-kira gitu. Hanya momen yang nggak di skenario loh. Saya lagi jalan, kan biasa sebagai pemimpin kan. Kamu pakai masker atau kamu ngapain? Saya biasa dari dulu begitu. Cuman sekarang direkam, kemudian nah itu menaikkan interaksi ke 6 juta orang. Ya hal-hal begitu mungkin menyertai lah bahwa kekurangan saya dari popularitas ya tentu harus ditingkatkan dengan cara yang baik. Tapi kan bukan kalau dalam konteks untuk maju dalam kontestasi di politik nasional ada kesamaan chemistry juga menjadi sesuatu yang penting ya selain soal Pancasila tadi. Betul. Pancasilanya mah harga mati. Iya harga mati ya. Berikutnya kan gini, apa kriteria istri Anda? Ya harus perempuan dulu. Kira-kira gitu. Kalau nggak perempuan saya nggak mau. Setelah perempuannya terpenuhi kan. Baru dicari yang saya jatuh cinta, yang kalau ketemu deg-degan. Kan nggak semua chemistry itu ada, ibaratnya gitu ya. Nah partai juga sama, ada yang keren banget programnya, nyambung dengan ini, apa dan sebagainya. Nah itu masih dalam proses
hitungan. Tapi nggak akan lama-lama, tahun depan insya Allah. Tahun depan akan menyatakan bergabung dalam partai politik. Ya, saya sudah bismillah. Sudah bismillah situ. Tapi tetap melanjutkan perjalanan sebagai gubernur Ya. Jawa Barat kan? Kang Emil, kalau saya baca ya wawancara Anda dengan sejumlah YouTuber menyebutkan Kang Emil sudah pernah berkelana ke hampir 170 negara ya. 170 kota dunia. 170 kota dunia ya. Kang Emil punya nggak sih bayangan kota yang diidamkan atau dibayangkan oleh Kang Emil sebetulnya? Seperti apa kota yang memang idaman dan ini ideal dari seorang Ridwan Kamil itu? Karena ini kan pertanyaan arsitektural ya. Ya. Jadi saya keluar bahasa dosennya kira-kira. Tapi bukan hanya dari sisi arsitektural, tapi juga dari sisi masyarakatnya sebagai negara idaman, kira-kira begitu, seperti itu. Seperti apa bayangan imajinasi seorang Ridwan Kamil itu? Ya, jadi Melbourne Melbourne, itu salah satu top 3 lah. top 3. Kotanya itu sering terpilih sebagai the most sustainable city lah. The most sustainable The city. most sustainable, the most livable city, kira-kira begitu. Di mana proporsi terbangun dan ruang hijaunya itu baik kan begitu. Tapi memang tidak ada kota yang sempurna Oke. kalau boleh ya. Kalau itu fisik ya. Contoh Singapura. Kelebihan Singapura apa? Ada di SDM. Tapi kalau lihat survei, ada 40% warga Singapura ingin pindah. Nggak happy Nggak happy. Kenapa? Karena sistem demokrasi. budayanya merepress gitu ya. Kalau di Singapura tuh saya dengar kalau mau temenan, kalau ada bisnis, nggak ada bisnis kita nggak perlu temenan. Nah, kemudian kota-kota Eropa itu sudah banyak contohnya juga di Eropa ya. Kenapa? Kota-kota Eropa itu bagus mengkombinasikan masa lalu dengan masa depan. Gitu. Nah itu pilihan-pilihannya seperti itu. Kota Skandinavia, Copenhagen misalkan, membuktikan teori pada saat mobil dihilangkan jalannya jadi jalan orang, ternyata tidak mengganggu sistem kehidupannya gitu. Makanya saya tiru di Bandung. Di zaman saya 2 jalan saya tutup. Saya di demo dulu oleh toko-toko di situ. Saya bilang kalau dalam sebulan omset turun, saya buka lagi. Ternyata omset naik. Kenapa? Karena orang jalan kaki, nongkrong lebih lama, haus lebih banyak, lapar lebih banyak. Oke. Jadi belanjanya lebih banyak. Oke. Nah, jadi itu kota-kota. Makanya waktu ada ibu kota negara mau pindah ke Kalimantan, saya kan jadi juri disuruh Pak Jokowi. Untuk menjaga si pemenang ibu kota negara itu jangan mengulangi kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya di mana supaya benar-benar kotanya itu ideal gitu. Makanya saya beritahu ke Pak Jokowi, Pak, ada ibu kota gagal Pak, namanya Brasilia di Brazil. Kotanya gede banget, gak ada orang jalan kaki. Karena dulu didesainnya tuh mega project gitu, humanisnya nggak ada. Saya terangin 5 menit ke Pak Jokowi di Istana Negara. Pak Gub yang mana yang paling ideal? Washington DC Pak. Kotanya nggak terlalu besar, orang jalan kaki masih banyak, nggak usah bangunan tinggi-tinggi, dan akhirnya menjadi desain terbaik. Tapi secara pertimbangan sosial politik, selain soal pertimbangan desain kota, Kang Emil ini momentum bagi Indonesia untuk pindah ibu kota? Karena menurut saya Jakarta itu terbebani fungsi terlalu banyak. Oke. Ya. Fungsi ibu kota, pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis, pendidikan, dan lain-lain gitu. Makanya ada yang bilang kalau mau melumpuhkan Jakarta gampang, demo aja, demo politik kan, tutup kantor gitu. Nah makanya di negara maju pemerintahan dengan ekonomi itu dipisah. Gitu. Makanya Putrajaya di Malaysia yang terdekat ya, Kuala Lumpur, ibu kota pemerintahan, Kuala Lumpurnya ekonomi, Washington DC pusat pemerintahan, New York ekonominya gitu. Jadi Canberra di Australia pusat pemerintahan, Sydney, Melbourne bisnisnya. Nah langkah ini menurut saya benar, tinggal punya duitnya enggak kira-kira gitulah. Mewujudkan mimpi yang besar itu. dan nggak mungkin selesai dalam tempo 2-3 tahun kan? Enggak, nggak bisa. Membangun kota itu 1 generasi mas. Tapi dengan 30 tadi tahun. karakter masyarakat yang tadi kan sejarah selalu ada patahan-patahan gitu. Presiden baru bisa saja kemudian tidak melanjutkan gagasan pemindahan ibu kota. Itu yang saya maksud. Kalau
pola kita selalu menegasikan kepemimpinan yang lama, sehingga nanti akan jadi tradisi kan. Di setiap kepemimpinan baru, Ganti. proyek-proyek kepemimpinan lama ditutup, diberhentikan, itu bahaya. Jadi menurut saya tradisi menghargai ini harus diteladankan lah oleh elit-elit politik. Oke, Kang Emil, selain Ibu sebagai mentor politik atau mentor spiritual, eh, tokoh-tokoh politik siapa sih yang selalu menginspirasi dari Kang Emil? Persis yang kita omongkan tadi, kebanyakan yang negarawan itu adanya di masa lalu, Negarawan ada di masa lalu. paling banyak. Hmm. Bung Karno itu idola saya, Oke. multi talenta kan, pinter, sekolah di ITB-nya sama lah gitu kan. Kemudian pinter akademik, pinter juga secara rohaninya, secara intelektualitasnya dan lain sebagainya. Dari Bung Hatta saya belajar tentang konsistensi, tentang kesederhanaan kan, kira-kira begitu. Jadi idola-idola saya dalam politik itu sebenarnya banyak merefleksikan di generasi pendiri bangsa. Oke. Yang saya pelajari ya, kira-kira. Nah, jadi ada Bung Karno, ada Bung Hattanya, ada Ibu Dewi Sartika yang menurut saya sosoknya luar biasa ya, mengorbankan hartanya bikin sekolah kira-kira begitu dari kelompok ini dan lain-lain lah. Jadi termasuk politiknya kakek saya. Kakek saya itu bilang begini, waktu diusir oleh khilafah ya, kan harusnya bisa melawan tuh, tapi mengalah. Karena kakek saya bilang kalau lawan orang asing kita berdarah-darah kira-kira begitu lah. Tapi kalau dengan bangsa sendiri, kalau bisa kita hindari kira-kira begitu. Maka waktu pesantren saya ditutup oleh khilafah DITI itu, kakek saya mengalah ketimbang berperang. Gitu. Jadi teladan-teladan cerita itu yang menyertai karakter saya dalam melakukan kepemimpinan. Kalau di dunia internasional, pimpinan-pimpinan global yang menjadi patron atau yang menjadi mempengaruhi cara tindak Kang Emil siapa? Ada nggak? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Itu ranking satunya lah ya. Ternyata konsistensi dalam perjuangan itu sangat luar biasa. Dua Mahatma Gandhi juga bahwa melawan tidak harus dengan kekerasan, itu ahimsa. juga menginspirasi ya. Kalau dari Amerika mungkin Barack Obama lah, membuktikan kecerdasan personalnya tuh. Kalau Barack Obama tuh likability-nya tinggi dibanding Donald Trump kan. Donald Trump kontroversi ngomong aja auranya kalau saya pribadi kan kurang. Nah, kalau sekarang di Indonesia belum muncul lagi pahlawan-pahlawan baru ya? Atau pemimpin-pemimpin yang diidolakan ya? Ya banyak, cuman kita kan harus fair. Kalau mengidolakan itu jangan berharap terjadi kesempurnaan. Oke. Jadi Pak Jokowi itu kerja kerasnya luar biasa menurut saya. Saya dekat dalam berbagai situasi. Inovasinya juga sama. Pak SBY saya melihat kematangan mengambil keputusan juga bagus, sehingga jarang ada keputusan-keputusan yang negatif lah ya, dan lain-lain. Ibu Mega juga saya mengamati dari orasi-orasinya, keputusan-keputusan. Contoh dari Ibu Mega sederhana kan, kalau memimpin itu tugasnya satu, cintai rakyat, nggak usah banyak teori, karena dengan turun ke rakyat akan ketemu solusi-solusi, itu ya praktekkan. Makanya kalau jadi pemimpin jangan banyak duduk di meja, banyak ke lapangan. Karena di lapangan ada jawaban yang tidak bisa ditemukan saat Anda duduk di meja. Gitu. Gus Dur tentang keberagaman kan, zaman Gus Dur kan Tionghoa dirangkul. Imlek kan di zaman Gus Dur kan, Zaman Pak Harto mungkin sisi HAM-nya menjadi masalah, ya, tapi dari ekonominya, sisi kondusivitasnya membuat orang tenang, bekerja bisa berpikir long term gitu. Bung Karno dengan semangat nation buildingnya. Jadi kesimpulannya presiden-presiden kita itu ya memang orang-orang terpilih dengan segala kelebihannya. Gitu.
Kekurangannya ya pasti ada, tapi siapakah kita kan? Iya, iya, Kita iya. pun tidak sempurna, apalagi saya. Oke. Kang Emil, waktu bertemu dengan Pak Prabowo, itu kan ada satu buku yang diserahkan oleh Pak Prabowo ya, Kepemimpinan Militer. Itu apa? Ada sebuah pesan khusus yang Kang Emil kemudian juga melalui Instagramnya memposting bahwa Pak Prabowo memberikan buku Kepemimpinan Militer. Ya, kelebihan kepemimpinan militer kan eh, punya strategi yang musuhnya itu kan jelas gitu. Ya. Musuhnya jelas, kemudian distrategikan bagaimana mengalahkan musuh itu ke dalam kepemimpinan non militer lah kira-kira begitu. Nah, kan musuh kita sekarang kemiskinan, kebodohan kira-kira Oke. gitu. Dengan pola militer bisa nggak ngeberesin itu. Nah, contoh, Citarum ini nggak akan beres, Mas Budiman. Kalau militer nggak turun. Oh ya, era Pak Doni. Ya, jadi ada teori pentahelix tadi, ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, media. Waktu saya ke COP26 yang dipuji itu, ternyata krisis lingkungan di Indonesia lebih efektif, lebih cepat beres kalau ada unsur-unsur stakeholder termasuk militer di situ. Oke. Maka kepemimpinan militer yang tadi diterjemahkan kepada non perang kan begitu, itu relevan. Gitu. Kenapa? Contoh nih, Citarum panjangnya 300 km, dibagi 23 komandan gitu. Ya, ya, ya. Itu kan nggak kepikiran. Nggak kepikiran. Itu pola militer dipakai ke dalam teritorial, menganggap ada sebuah wilayah perang namanya Citarum, dibagi 23 kolonel. Kolonel dikasih target, makanya Beres. Ada kemungkinan berduet dengan Pak Prabowo. Nah, kemungkinan itu selalu ada. Makanya survei hari ini ya, jangan terlalu dijadikan seolah-olah prediksi final. Oke. Ya. Karena bisa nanti ranking 1 gabung dengan ranking 5. Oke. Ranking 4 bisa gabung dengan ranking 2. Oke. Atau ranking 3 gabung dengan ranking 1. Makanya survei yang konkret itu nanti harus survei pasangan. Survei Jadi pasangan. bisa aja kalau takdirnya ada. Bisa dengan Pak Prabowo, mungkin dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar, Mas Sandi, atau enggak matematis lah. Tapi saya dalam politik ya, ini penting juga. Pengantin itu nggak pernah milih jodohnya. Pengantin nggak pernah milih jodoh, dijodohkan ya. Mayoritas dijodohkan dalam proses politik itu. Oleh sebuah kepentingan di momennya itu, kira-kira begitu. Jadi hampir nggak ada milih gitu ya, milih sendiri itu hampir, kecuali incumbent punya hak memilih kalau incumbentnya sudah. Tapi rata-rata 2 kali saya kan bukan perjodohan yang saya tentukan sendiri. Terakhir Kang Emil, bayangan imajinasi Kang Emil soal Indonesia 2045 ini jadi seperti apa ya? Teori saya itu terbukti di cerita ini. Jadi syarat jadi negara hebat itu adidaya. Istilah saya gini, 1945 proklamasi negara merdeka, 2045 proklamasi negara adidaya. Oke. Syarat pertama itu politik harus kondusif, alias jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Maka saya mendoakan dari tahun 2020 sampai 2045 kurangi pertengkaran gitu ya. Dialog nih. Satu itu. Kedua, ekonomi harus 5%. Maka perjalanan memahami ekonomi digital. Yes. Apa konsekuensi ekonomi baru, digital currency, ada crypto, ada Crypto, bitcoin, oke. ada Oke. NFT yang sedang saya pelajari, itu harus dikuasai. Karena ekonomi konvensional Ketinggalan. akan ketinggalan. Oke. Yang ketiga, nah kita bonus demografi kan, 70% tahun 2045 anak-anak kita di bawah 40 tahun. Si 70% ini mau jadi mesin negara atau mau jadi beban negara, minta-minta bansos. Nah, untuk menjadi mesin negara, bahasa Inggris harus dikuasai kayak English for Ulama tadi, supaya menguasai pergaulan dunia. Ekonomi digital harus dikuasai, ekonomi baru harus dikuasai. Maka saya lahirkan petani milenial misalkan, kembali ke desa, tapi dengan skill digital supaya rezeki kota, sehingga masa depan jangan ngumpul di kota saja. Nah, saya meyakini itu bisa asal 3 syarat: kondusivitas sosial politik jangan bertengkar, kemudian ekonomi 5%, digital dan ekonomi baru termasuk energi terbarukan harus kita bereskan. Ketiganya produktif, kompetitif, si anak-anak Gen Z itu. Nah, saya berada di transisi itu. Ngingetin supaya 3 syarat tadi hadir di tahun-tahun ini. Tadi ngomong soal kripto ya.
ini kan sebuah revolusi di bidang industri keuangan gitu, di mana sekarang anak-anak muda itu juga prinsipnya bukan lagi kerja keras tapi kerja cerdas gitu, memanfaatkan teknologi keuangan termasuk kripto, termasuk soal forex untuk kemudian mempercepat diakumulasi dari kekayaan. Dan kripto memang sangat-sangat tergantung. Elon Musk ngomong dia bisa lonjak Bitcoin dan lain sebagainya. Itu gimana posisi negara kalau ekonomi masuk kepada Poinnya seperti itu? nomor satu gini Mas Budiman, jangan kaget terhadap disrupsi seperti ini. Oke. Orang kalau kaget itu pilihannya dua, dia menolak karena tidak paham, Tidak paham. atau dia belajar dan beradaptasi. Marilah jadi generasi yang Adaptif. belajar beradaptasi terhadap kekagetan ini kan. Nah, kripto ini kan bikin kaget juga. Bikin kaget. Tapi kan orang nggak paham, ya tolong belajar untuk paham kira-kira begitu. Nah, makanya jangan kaget juga. Idola anak-anak sekarang YouTuber, Mas. YouTuber. Bukan insinyur. Karena YouTuber suka pamer-pamer, udah punya Lamborghini, ya, udah punya apa, duitnya aja bikin konten. Orang tua kan mana ngerti. Kamu kerja apa YouTuber? Ngapain? Nggak terdefinisi gitu. Kalau dokter kebayang. Iya. Nah, itulah ya, ada generation gap di situ. Termasuk ke dalam keuangan digital. Kayak NFT ini. NFT. NFT itu adalah barang seni, akan dihitung seperti saham. Digital asset ya. Masukkan ke sistemnya, di value ada orang suka, harganya Ambil, bisa naik. ya. Sehingga orang jualan lukisan tidak harus di pinggir jalan di galeri, bisa ke ekosistem digital. Karena semua orang ngerti. Saya punya lukisan, mau saya daftarin NFT ini. Nanti kalau saya berhasil, saya akan jadikan sebuah konsep. Nah, poinnya itu tugas pemimpin. Menyerap si revolusi baru ini, dipahami oleh dia, kemudian atas nama kebaikan masyarakat, keadilan sosial, gunakanlah disrupsi ini untuk mensejahterakan. Oke. Bahwa di dalamnya ada influencer kayak Elon Musk atau siapa, ya kita belajar aja, kita bikin Elon Musk baru di level lokal. Contoh kayak rentenir. Rentenir itu berevolusi jadi Ya, pinjol jadi itu pinjol. kan. Kenapa? Mereka aja yang gayanya merusak itu atau itu beradaptasi. Masa kita negara Nggak bisa. tidak mau beradaptasi? Oke. Jadi memang kuncinya adalah adaptif ya terhadap revolusi 4.0 mendisrupsi, COVID mendisrupsi, maka doa saya agar anak-anak muda Indonesia mau beradaptasi terhadap dua disrupsi ini. Kalau ada arus tuh jangan dilawan, kita reading the wave. kita berselancar mengikuti arus. Mungkin tidak biasa, tapi harus belajar dari zona nyaman menjadi zona dinamis. Oke. Terakhir, Kang Emil mau menyampaikan pesan kepada para pemirsa YouTube Harian Kompas? Ya, yang penting satu, hidup harus optimis ya. Hasil surveinya juga begitu. Generasi paling optimis itu salah satunya Indonesia. Kedua, tetaplah jadi orang baik, karena surveinya juga sama. Yang paling baik hati itu orang Indonesia. Generosity index-nya paling tinggi. Yang ketiga tadi saya titip, yang paling utama itu aja, kurangi nafsu bertengkar. Kedepankan semangat membawa persamaan, persatuan, karena kalau itu selesai, kalau Indonesia bersatu nggak bisa dikalahkan. Oke. Saya kira itu. Oke, thank you Kang Emil. Waktunya repot, saya menyela waktu begitu banyak dari Kang Emil, orang yang sangat Rame. rame dan padat. Thank you. Pertanyaannya kritis-kritis. Kang Emil, thank you, makasih.